Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika, materi pecahan. Nah, pecahan ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita memotong satu batang coklat menjadi 10 bagian. Lalu 2 bagian coklat ini kita makan, maka kita bisa menyebut 2 bagian yang kita makan ini dengan 2 dari 10 bagian. Nah, bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini kita bisa melambangkannya dengan A per B, dengan A adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut, dengan aturan bahwa B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya ini tidak boleh angka 0 ya. Oke, kita lanjut pada pecahan senilai. Oke, sebentar sebelum kita membahas mengenai pecahan senilai, Bapak memberikan contoh terlebih dahulu, contoh pecahan ya. Misalnya kita punya satu potong pizza misalnya. Pizza itu biasanya kan bulat ya, bulat terus dibagi dengan 4 potong. Nah, satu potong ini, satu potong yang terpisah ini yang Bapak arsir, misalnya kita makan ya. Jadi artinya satu bagian yang kita makan ini 1 per semua bagiannya, setiap bagiannya kita hitung bagiannya ada berapa, 1, 2, 3, 4, berarti 1 per 4. Oke, contoh lainnya misalnya di sini kita punya satu batang ya. Misalnya ini satu batang, misalnya tadi satu batang coklat ini kita bagi ke beberapa bagian. Lalu kita ambil misalnya 2 bagian. 2 bagian ini kita ambil, jadi yang diarsir kita hitung ada 2 ya. Kita bagi, kita hitung setiap bagiannya ada berapa, semua bagiannya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 2 per 7. Oke, sampai sini paham ya. Ini yang disebut dengan pecahan. Oke, kita lanjut pada pembahasan pecahan senilai. Oke, pecahan senilai ini artinya kita memiliki pecahan yang memiliki nilai yang sama. Misalnya di sini Bapak punya pecahan 1 per 2. Kita cari pecahan senilainya berapa ya, caranya bagaimana ya. Nah gini, misalnya 1 per 2 kita kalikan 1 dan 2 nya, penyebut dan pembilangnya. 1 kali berapa, 2 kali berapa, ini harus sama ya. Misalnya ini kita kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 2 sama dengan 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Jadi 1 per 2 ini sama dengan 2 per 4. Ini nilainya sama, pecahan senilai.
1/2 ini sama dengan 2/4. Oke, kita bisa lanjutkan 2/4. Kita cari lagi pecahan senilainya. Kita misalnya 2 ini kita kalikan 2 lagi, harus sama ya. Ininya harus sama, dikalikannya harus sama angkanya. 2 kali 2 sama dengan 4, per 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, jadi di sini 2/4 sama dengan senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 nilainya sama ya. Kita bisa lanjutkan lagi seterusnya ya. Bisa lanjutkan seterusnya sesuai dengan yang diminta, misalnya mau sampai 5, mau berapa, bisa. Oke, sampai sini paham ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan materi menyederhanakan pecahan. Oke, kali ini kita akan menyederhanakan pecahan. Caranya bagaimana? Contohnya bagaimana? Nah, di sini misalnya kita punya 2/4. Nah, ini kebalikannya dari pecahan senilai ya. Kalau kita di pecahan senilai kita kali, kalau disederhanakan artinya kita memperkecil nilai pecahannya. Jadi caranya bagaimana? Di sini 2 kita tulis lagi 4. Nah, di sini kita bagi dengan angka yang sama. Nah, berapa kira-kira? 2 ya, sama-sama bisa 2 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Nah, kita cari hasilnya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Jadi bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Oke, kita cari contoh lainnya. Misalnya 8/16. Oke, kita sederhanakan. Kita tulis lagi 8/16. Oke, kita biar mudah bisa kita kalikan 2 ya, karena sama-sama angka 8 dan 16 ini sama-sama angka genap. Jadi kita bisa bagi dengan angka 2. Kita cari hasilnya. 8 dibagi 2 sama dengan 4, per 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, ini masih belum sederhana ya, karena 4 dan 8 ini sama-sama masih bisa kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira dibagi dengan angka berapa lagi? Oke, kita langsung saja di sini biar cepet. Kita sama-sama bisa 4 dan 8 ini bisa kita bagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, per 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Oke, ini hasilnya. Berarti bentuk sederhana dari 8/16 adalah 1/2. Oke, contoh lainnya, misalnya di sini Bapak punya 7/49. Nah, 7/49 ini kita sederhanakan kembali. Caranya sama. Kita tulis lagi 7/49. Kita bagi kira-kira dengan angka berapa yang sama-sama bisa kita bagi 7 dan 49 ini. 49 ini bisa kita bagi dengan 7 ya. 7 juga bisa kita bagi habis dengan 7. Oke, kita cari hasilnya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Oke,
49 dibagi 7 sama dengan 7 ya. Nah, di sini kita juga harus tahu perkaliannya nih. Kita harus hafal perkalian untuk mempermudah kita mengerjakan soal seperti ini. Nah, kalau kita hafal bahwa 7 kali 7 itu adalah 49, berarti kita bisa tahu 49 ini jika dibagi 7 sama dengan 7 ya. Seperti itu, ini hasilnya. Jadi bentuk sederhana dari 7/9 ini adalah 1/7. Sampai sini paham ya? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.